Karena YouTube Studio Pendidikan kali ini menyapa Anda dari kawasan Tegal Alang yang berlokasi di Ubud di Bali. Di belakang saya, buat yang sudah pernah kesini pasti ngerti gitu ya. Ini adalah teras siring yang cukup terkenal, cukup ikonik. Banyak orang foto-foto di sini begitu karena memang pemandangan yang cukup langka kira-kira begitu karena cukup tinggi teras siringnya. Anda pasti mengenal, seharusnya kalau tidak apa-apa sih, orang yang bernama Albert Einstein. Dia pernah berkata bahwa kita bisa menemukan kesederhanaan dari kekacauan, mendapatkan harmoni di tengah perselisihan, dan memperoleh peluang di tengah kesulitan. Saya melihat bahwa Einstein ini menyoroti ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dan bagaimana kita bisa menemukan sesuatu di baliknya. Dan kalau kita bicara begitu lagi, sebenarnya gitu ya, kompleksitas profesi guru itu bisa bikin pusing. Apalagi gitu ya, profesi guru ini saya anggap sebagai sebuah profesi yang sensitif terhadap berbagai hal. Itu yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Dan seberapa sensitif, apa yang membuat orang itu sensitif dengan profesi guru, dan nanti kita simak sampai tuntas ya. Oke, kita mulai yang pertama, begitu ya. Yang pertama, kalau bicara tentang gaji, sudah jamak diketahui bahwa gaji itu selalu menjadi isu sensitif buat para guru. Gaji guru besar atau kecil itu memang susah untuk dikomentari. Kalau kita membandingkan kota besar dan kota kecil, susah gitu ya, karena standar hidupnya beda. Biaya hidupnya berbeda. Kemudian kalau kita bicara tentang daerah pelosok, daerah perkotaan, itu juga menjadi pedoman tersendiri. Jadi walaupun sama-sama di Pulau Sumatera, tetapi situasi misalnya di Medan dan di Nias pasti berbeda. Sama-sama di Jawa, situasi di Jakarta dan situasi di mana Sukabumi gitu ya juga akan berbeda. Kalau kita bicara lebih lanjut, sekolah biasa versus sekolah internasional itu juga menjadi kesenjangan tersendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai angkanya sendiri gitu ya, itu memang agak susah untuk dikomentari. Karena memang kalau mau dihitung yang tertinggi berapa gitu, ada sih sampai puluhan juta gitu ya per tahunnya, per bulannya sorry. Tetapi kalau mau dihitung yang minimum, ada juga yang minimumnya itu mungkin di bawah UMR. Nah, sehingga sekali lagi kalau kita membicarakan mengenai besaran angkanya, sekali lagi sangat susah untuk dikomentari. Dan tentu saja ini kan terkait dengan gaya hidup. Tapi saya melihat bahwa guru yang bijak akan membelanjakan uang yang dimilikinya dengan bertanggung jawab. Sehingga batasannya yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana biaya hidup yang mesti ditanggung oleh teman-teman guru ini. Kalau kita bicara mengenai gajinya besar atau kecil masih relatif, tetapi kalau kita bicara mengenai biaya kebutuhan hidup maka itu hal yang berbeda. Sering kita mendengar berita-berita di media, misalnya teman-teman dari kaum buruh minta kenaikan gaji melalui misalnya kenaikan UMR, UMK dan sebagainya. Itu tidak menjadi isu yang walaupun menjadi isu yang relatif besar, tetapi isunya tidak sebesar kalau yang melakukan demo ini adalah teman-teman buruh. Jadi pada waktu pegawai pabrik atau buruh gitu ya minta kenaikan gaji, mereka berdemo, mogok kerja dan sebagainya begitu, itu hanya menjadi sebuah berita yang tidak terlalu menarik gitu ya, tidak terlalu boom begitu, tidak terlalu menjadi headline karena sudah biasa terdengar. Tetapi jika kegiatan demo minta naik gaji ini dilakukan oleh teman-teman guru, biasanya akan jadi headline nasional. Ada cukup banyak yang akan berkomentar, ada mungkin beberapa mencibir, itu cukup banyak. Padahal setiap orang yang bekerja itu berhak atas gaji yang layak untuk hidup. Maksud saya
Kalau seseorang bekerja dan dia menggunakan penghasilannya untuk hidup, logikanya adalah seharusnya pekerjaan atau hal yang dikerjakannya itu cukup untuk menopang kehidupannya. Dan sekali lagi, isu gaji dan demo meminta naik gaji ini itu biasanya sangat sensitif dan tidak jarang memicu berbagai cibiran dan cemooh dari masyarakat yang dibilang guru kok tidak berdedikasi, guru kok tidak jadi contoh, kalau gurunya mogok ngajar ini kok malah menghambat anak belajar dan sebagainya. Dan kata kunci yang sering dipakai terkait dengan seputar gaji, seputar demo, cibiran cemoohan ini itu seputar kata-kata pengabdian lah, dedikasi lah, pahlawan tanpa tanda jasa lah. Terakhir saya bahas di video itu adalah pahlawan tanpa pamrih, kira-kira demikian. Dan ini menjadi sebuah semacam tagline yang dipakai oleh masyarakat untuk meredam demo teman-teman guru yang minta kenaikan gaji. Biasanya gitu ya, saya kalau sebenarnya hanya ya mereka yang mencibir mencemooh itu biasanya mainnya kurang jauh. Biasanya mereka tidak mengerti pergumulan guru seperti apa, dan secara umum mereka adalah orang yang meremehkan profesi guru, dan itu sesuatu yang saya pakai hari ini. Jika ada yang berpendapat berbeda, silakan tulis kolom komentar ya. Ya, itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, ini urusan emosi, urusan kalau marah misalnya. Guru itu juga manusia yang punya batas kesabaran. Tetapi seringkali gitu ya, kita itu bisa memberikan toleransi kepada profesi yang lain terkait dengan batas kesabaran, terkait dengan marah dan sebagainya. Tetapi tidak untuk profesi guru. Ketika ada guru yang marah, maka masyarakat akan merespon. Dan ketika berita itu makin jauh dari sumbernya gitu ya, gosip itu katanya gosok makin sip katanya begitu, berita makin jauh dari sumbernya, bumbunya juga makin banyak, ada bumbu dramanya, sehingga kisah yang sebenarnya terjadi itu berbeda dengan kisah yang menjadi viral tadi. Sekali lagi, pada waktu kita bicara mengenai batas toleransi ini, maka ya profesi lain kalau misalnya ada bos sebuah pabrik marah begitu wajar gitu ya. Kalau misalnya ada jenderal apa gitu marah wajar gitu. Tapi kalau ada guru marah, sebentar, nanti dulu. Ini menjadi sesuatu yang cukup besar untuk diberitakan. Ya mohon maaf, kadang-kadang media itu membesar-besarkan situasi ini sehingga juga tidak melatih masyarakat untuk belajar menghargai profesi guru. Itu pendapat saya gitu ya. Mungkin kalau ada yang tersinggung ya enggak apa-apa, namanya juga berpendapat. Bukankah negara kita menjamin kebebasan untuk berpendapat? Saya melihat bahwa sebenarnya kemarahan guru itu harus punya alasan. Artinya kalau seseorang guru marah, bukan dia marah tanpa sebab, bukan dia itu marah terus ngamuk dan sebagainya, tetapi mesti ada alasan-alasan tertentu yang membuat mengapa dia marah. Dan marah tanpa sebab itu bisa menjadi masalah buat semua profesi. Pastilah gitu ya, ketika ada manajer sebuah kantor kemudian dia marah tanpa sebab sampai memecat pegawainya, pasti rame gitu ya. Tetapi kalau ada seorang guru yang memarahi siswanya gitu ya, itu kalau memarahi siswanya di kelas dan sebagainya, nanti yang muncul beritanya adalah dianggap tidak berdedikasi, tidak mengasihi siswanya, tidak mengajar dengan baik, tidak mengarahkan dengan baik dan sebagainya. Sehingga sekali lagi isu atau sensitivitas terkait dengan batas toleransi kemarahan ini itu tidak benar-benar diletakkan pada porsi yang sama. Kemarahan guru seharusnya tidak membuatnya membenci siswa yang dimarahinya. Maksud saya membedakan gitu ya antara pribadinya dan perilakunya. Saya melihat bahwa kalau guru itu marah pada siswanya,
kemudian dia membenci siswanya, itu akan jadi masalah dalam proses pembelajaran nanti. Tetapi saya menyadari bahwa ini bukan proses yang mudah dan tidak semua orang bisa mengerjakannya. Nah, sekali lagi ini menjadi isu sensitif kalau itu yang dibahas itu guru gitu ya. Pada waktu yang dibahas itu adalah pegawai kantor, manajer, bos besar di sebuah perusahaan, membuat dia membenci pegawainya, itu tidak terlalu jadi bahan pergunjingan. Tapi ketika guru gitu yang dibahas, maka jadi ramai. Dan pada situasi tertentu gitu ya, cukup sulit memisahkan hal ini. Sehingga terutama ketika siswa itu sudah diingatkan, kemudian mengulang lagi, diingatkan, dikerjakan lagi sampai menjengkelkan gurunya. Menurut saya ini menjadi satu bagian yang seharusnya diperhatikan, karena kalau tidak demikian maka hal-hal yang terjadi di Bali itu bisa menjadi isu yang cukup besar. Saya kira ketika ada seorang manajer yang mengingatkan pegawainya, kemudian pegawainya itu mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali gitu ya, itu juga akan menjengkelkan situasi yang ada di kantor ini. Tetapi sekali lagi, kalau ini terjadi pada guru gitu ya, langsung jadi isu yang cukup besar, langsung jadi isu yang sangat sensitif, dan menurut saya tidak bijaksana kalau kita itu tidak menempatkan pada porsi yang seharusnya. Nike, nilai gitu ya. Baik yang ketiga berhubungan dengan nilai. Nilai itu adalah hal yang sangat sensitif. Selain tadi urusan gaji guru, nilai siswa yang tinggi itu menjadi kebanggaan orang tuanya karena terkait dengan ranking dan capaian anaknya. Tetapi gitu ya, nilai yang rendah itu menjadi mimpi buruk buat gurunya. Dan sampai hari ini nilai masih dianggap sebagai hasil evaluasi. Dan ini termasuk salah satu tugas guru yang melelahkan. Jujur loh ya, tugas guru yang paling melelahkan itu adalah koreksi tugas, mengevaluasi, memeriksa ujian dan sebagainya. Melelahkan, dan biasanya pekerjaan ini atau bagian ini dikerjakan di luar jam kerja atau kita mengatakan lembur. Ada guru yang digaji di bawah UMR, ketika dia lembur koreksi tidak dibayar. Sedangkan teman-teman buruh yang digaji di UMR, kalau lembur kan dia dibayar. Nah, ini juga saya tidak mengatakan bahwa kok tidak adil, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa ada cukup banyak situasi di mana guru itu sudah mencoba mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi tidak benar-benar dihargai, ya. Sehingga mungkin ada beberapa guru yang sudah putus asa gitu ya, sudah menyerah, terserah, kira-kira demikian, gara-gara urusan nilai tadi. Jadi sekali lagi, nilai rendah itu menjadi mimpi buruk buat gurunya, sehingga guru tidak mau sih nilai siswanya itu rendah. Ya, guru itu berusaha supaya siswanya itu mendapat nilai yang baik. Tapi sampai seberapa jauh usaha ini dikerjakan, dan itu menjadi bagian yang seringkali menjadi beban cukup berat buat teman-teman guru. Sebelum saya lupa, catatan penting, kalau ada orang mengatakan bahwa ya guru itu lembur itu hanya di negara maju, enggak. Saya punya beberapa teman yang mengajar di Amerika dan di Eropa, dan mereka mengatakan enggak kok, mereka juga lembur kok kalau mereka koreksi tugas, koreksi ujian dan sebagainya. Artinya lembur itu dikerjakan di luar jam kerja gitu ya, di rumah biasanya, karena di sekolah ada cukup banyak hal mesti dilakukan. Gara-gara urusan nilai begitu, guru itu bisa ditekan oleh sekolah karena terkait dengan akreditasi dan reputasi sekolah. Jadi kalau sekolah itu ingin dinilai sebagai sekolah yang baik, maka ide besarnya adalah bagaimana mendapatkan nilai rata-rata yang cukup tinggi. Reputasi sekolah itu dipertaruhkan terkait dengan nilai yang diberi oleh siswanya. Jadi guru ditekan oleh sekolah, nilai siswa tidak boleh buruk, harus baik. Ini menjadi masalah tersendiri yang dihadapi oleh teman-teman guru.
dan ada juga orang tua yang semena-mena sehingga merasa punya hak begitu untuk memarahi guru gara-gara nilai anaknya itu tidak sesuai dengan harapannya. Jadi ketika nilai buruk siswa itu terjadi gitu ya, beban guru itu menjadi lebih besar daripada beban siswanya. Artinya pada waktu nilai buruk terjadi, guru yang ditekan, biasanya siswanya itu bisa melenggang santai, tidak perlu diminta tanggung jawab. Dalam banyak hal guru seringkali ditekan oleh situasi ini. Dan karena sistem juga istilahnya itu mengabaikan tanggung jawab siswa, maka siswa juga cenderung seenak sendiri. Sekolah bahkan memaksa guru harus memberikan yang namanya remediasi. Bahkan beberapa sekolah itu mengharuskan pemberian remediasi ini sampai tercapainya SKM. Prosesnya melelahkan gitu ya, buat yang pernah menjadi guru, buat yang sekarang menjadi guru, buat yang mengerti situasinya, memberikan remediasi itu melelahkan karena berarti waktu ekstra untuk membuat soal, waktu ekstra untuk koreksi. Kalau itu disediakan, kemudian harus diulang lagi dan berkali-kali diulang, ini sangat melelahkan, baik secara fisik juga secara mental. Dalam hal nilai, saya melihat gitu ya, masyarakat itu merendahkan teman-teman guru. Karena ya tadi, ketika nilai siswa itu buruk, maka guru pasti disalahkan. Nggak bisa ngajar lah, gurunya ini nggak becus, dan sebagainya. Sangat jarang siswa itu disoroti. Apakah siswa itu belajar dengan baik? Karena saya melihat bahwa kalau kita bicara mengenai nilai itu adalah kolaborasi antara guru yang mengajar dengan bertanggung jawab dan siswa yang belajar dengan tanggung jawab. Guru mengajar dengan sangat baik, siswa jalan di tempat, tidak mau belajar, tidak bisa. Tapi itu kenyataan yang kita hadapi sekarang ini. Dan cukup banyak guru yang berdedikasi mengajar dengan tanggung jawab, mengajar dengan sangat baik, siswa tidak mau belajar, nilainya buruk, gurunya pasti disalahkan. Dia tidak berkualitas lah, dia tidak becus ngajar lah, dan sebagainya. Dan ini membawa godaan yang cukup besar buat teman-teman guru. Wis, tidak usah ngajar repot-repot, siapkan apa adanya, yang penting nilai siswanya itu tinggi. Aman dia, dianggap sebagai guru yang berkualitas. Walaupun ngajarnya biasa-biasa saja, walaupun ngajarnya juga ya gitu-gitu aja gitu. Mungkin ngajarnya juga mungkin di bawah standar, tetapi ketika nilai siswanya tinggi, posisinya aman. Apakah itu yang kita harapkan? Tentu tidak. Guru adalah profesi yang sangat sensitif. Hal-hal yang dianggap biasa pada profesi lain bisa menjadi isu yang besar ketika itu terkait dengan guru. Ketika kita bicara mengenai gaji, guru biasanya dicibir, katanya mengabdi, katanya berdedikasi, tapi kok minta naik gaji dan sebagainya. Ketika ada guru yang marah kepada siswanya, jadi sensitif juga. Katanya guru kok memarahi siswanya, itu guru yang tidak bisa ngajar, itu guru yang tidak bisa mengarahkan, itu guru yang tidak bisa membimbing siswanya gitu ya. Padahal juga sama sih, orang tua juga mengarah kepada anaknya gitu. Apakah itu berarti orang tua juga tidak becus mengajar, orang tua tidak becus mengarahkan anaknya dan sebagainya. Ketika kita bicara mengenai nilai pun sudah menjadi satu bagian yang cukup menyedihkan, karena jadi sebuah komoditi menurut saya. Dan guru sangat diremehkan terkait dengan situasi ini, karena ketika nilai siswa itu buruk, maka guru akan ditekan, guru akan dipaksa untuk mengadakan remediasi, atau bahkan ya ada banyak hal yang dialami teman-teman guru. Dan menurut saya gitu, ini terjadi karena masyarakat menuntut guru itu terlalu banyak, tetapi tidak memberikan dukungan yang seimbang. Maksud saya, harapan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas itu adalah harapan yang baik. Tetapi ketika hanya mengharapkan pendidikan yang berkualitas, tapi tidak memberikan dukungan yang memadai, menurut saya itu tidak pada tempatnya. Jadi mari kita memandang guru sebagai satu profesi, dan
melihat orang lain dengan empati. Bukan dengan persepsi yang salah gitu ya, karena selama ini ada cukup banyak orang yang punya persepsi yang tidak tepat terkait dengan guru karena asumsinya, karena pengalamannya yang terbatas, dan karena pengetahuan yang tepat juga dan berpendidikan, sehingga menganggap guru itu pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang tidak ada tantangannya, pekerjaan yang buat orang tidak berkualitas, mohon maaf, dan ada hal lain yang membuat profesi ini diremehkan. Tetapi ketika kita menyelami lebih dalam tentang profesi ini, maka kita akan melihat bahwa ada banyak sisi di mana peran guru cukup penting ketika kita bicara mengenai proses pendidikan. Jadi dari area Resteros yang ada di Tegalalang di Ubud, Bali, kita tutup materi hari ini. Kita jumpa lagi di materi berbeda. Sampai jumpa.